Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini kita ada Mas Akna yang akan jadi pembicara kita hari ini. Mungkin ini ya biar biar langsung aja nih, langsung boleh mulai aja. Silahkan Mas Akna dari Adikari. Oke, pertama-tama salam kenal buat semuanya karena ada dikit. Saya sapa semuanya. Salam kenal Mas Rian Faisal, Mas Riawan, Mas Ade Tasmi, Mbak Eka Fitrani. Perkenalkan nama saya Akna. Saya dari Adhikari Wisesa Indonesia. Dan saya hari ini bersama teman saya Gata ya, angkatan sebenarnya sama saya dulu di ITB, tapi beda jurusan. Nah mungkin kita sharing-sharing aja ya, jadinya kalau ada pertanyaan di jalan monggo aja disampaikan. Apakah layar saya udah kelihatan, Mbak Jihan? Udah Mas, sudah. Udah ya, udah kelihatan ya. Ya. Yang kelihatan presentasi kan ya? Iya, iya Mas. Oke, siap siap siap. Oke, jadinya ini PT saya Adhikari, PT ini sih bukan PT saya sih. Saya memiliki peranan di sini di Adhikari Wisesa Indonesia. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Triakna Satria. Pendidikan saya Teknik Mesin ITB 2008 dan melanjutkan S2 di Magister Manajemen di PPM 2017. Kalau karir sih banyak kan memang mostly di Adhikari dari engineer sampai jadi bisdev sampai jadi presiden director sekarang. Kalau organisasi yang saya dari ITB dulu saya aktif di bidang Musika Formula SITB, jadi sebuah event dalam membuat mobil formula di teknik mesin yang berkompetisi di Jepang. Nah, saya sempat dari power train staff sehingga menjadi tim leader di tahun 2012. Dan saya juga cukup aktif di alumni mesin ITB, sempat menjadi ketua Kongres Nasional untuk pemilihan ketua yang baru, dan juga saat ini menjadi staf divisi keprofesian di Qatar Alumni Mesin ITB. Nah, kalau saya mulai mungkin dari Adhikari sendiri ya. Jadinya PT Adhikari Wisesa Indonesia itu adalah sebuah PT yang kita sudah berdiri sejak tahun 2008, di mana kita memiliki visi untuk menjadi world class maintenance services dengan misi yaitu menjadi company yang terbaik di bidangnya dengan membantu industri domestik mengurangi ketergantungan industri domestik terutama di bidang maintenance service. Kemudian memfasilitasi sumber daya manusia dan teknologi untuk menghasilkan sebuah service yang bermanfaat di bidang maintenance. Kemudian ketiga kita mengembangkan solusi affordable maintenance solution, solusi yang affordable untuk berdasarkan teknologi terakhir. Kemudian keempat, kita juga membantu klien untuk mencapai transformasi maintenance 4.0-nya. Nah, itu jadinya Adhikari memang fokus pada bidang maintenance services, yang dimana kita mengedepankan teknologi manusia, sumber manusia, dan juga perkembangan teknologi terkini, mengikuti perkembangan teknologi terkini. Nah, selanjutnya bisnis divisi ya. Jadinya bisnis divisi Adhikari itu ada mulai di tahun 2008, yaitu bisnis divisi preventive maintenance. Kemudian kita berkembang mengembangkan bisnis divisi baru di strategic maintenance development di tahun 2011 dan predictive maintenance di 2015 dan maintenance 4.0 di 2020. Nah, jadinya kita ini sebenarnya menjual end-to-end maintenance services pada saat sekarang. Jadinya adalah mulai dari maintenance yang dari awal banget pre-operation, yaitu perencanaan maintenance, kemudian kita menjalankan spare partnya, melist spare partnya, inventory-nya, kemudian mengembangkan segala development-nya, sampai kita maintenance yang bersifat action, yang commissioning atau operation yang saat ini. Mulai dari preventive, breakdown, reliability analysis, pengembangan maintenance berdasarkan teknologi, dan lain-lain. Jadinya itulah bisnis yang kita lakukan. Kita harapannya kita end-to-end maintenance service, jadi ya teman-teman, kalau ada kebutuhan service itu kita bisa dari awal, mulai dari planning, eksekusi, sampai audit gitu loh ya. Nah, maintenance ini divisi pertama kita, yaitu mungkin saya jelasin maintenance strategi. Jadi sebenarnya maintenance strategi itu sebuah bidang bisnis kita yang melakukan strategik dalam melakukan
penentuan maintenance. Jadinya maintenance itu kita bisa melakukan secara tidak berdasarkan manual book ya, tapi juga kita bisa melakukan prioritas-prioritas maintenance, kemudian menjalankan maintenance itu berdasarkan reliability-nya, tingkat kekritisannya, dan selanjutnya. Nah, dengan maintenance ini diharapkan lebih bisa plan itu lebih efisien dan juga cost efektif. Nah, sebenarnya bidang bisnis maintenance kita juga dari yang dasar juga ada basic maintenance seperti maintenance dasar-dasar pompa, pipeline, diesel engine, dan valve maintenance. Nah, selanjutnya bidang maintenance kita selanjutnya itu ada predictive maintenance. Nah, kalau predictive maintenance ini kita melakukan maintenance-nya lebih high tech, lebih knowledge-nya lebih banyak, lebih rich, lebih banyak knowledge-nya, yaitu di sini ada beberapa, ada vibration analysis, infrared, oil analysis. Nah, kalau kita lihat maintenance di sini sebenarnya predictive maintenance itu mirip sama kayak orang mengecek ke lab darah, ke lab prodia lah, ke dokter kah gitu. Jadinya kalau ini tapi dalam konteks mechanical. Nah, predictive maintenance ini sebuah kegiatan yang kita dapat mengevaluasi sebuah kesehatan peralatan atau kondisi peralatan. Nah, ini banyak sekali dipakai-pakai di oil and gas dan power plant gitu. Dan sebenarnya dari sinilah basis inilah yang akhirnya muncul berkembang dengan teknologi sekarang menjadi sebuah machine learning ataupun artificial intelligence. Nah, ini bidang predictive maintenance yang kita kembangkan. Nah, terakhir yang kita kembangkan di Maintenance 4.0, kita juga mengembangkan sebuah software. Sebenarnya kita mengembangkan sebuah solusi digital ya, nggak hanya software aja tapi juga lain-lainnya. Nah, ini yang kita kembangkan terakhir adalah sebuah, namanya kita bilang easy maintenance. Itu adalah kita memprovide untuk melakukan digitalisasi sebuah maintenance, dimana saat ini banyak kan pakai kertas, pakai check sheet gitu kan, manual, tidak terdigitasi dengan baik. Nah, ini kita membantu melakukan digitasi maintenance tersebut. Jadi, nah ini baru di tahun 2020 kita berkembangnya, dan alhamdulillah tahun ini kita udah terus berkembang untuk digital solution. Nah, ini contoh-contohnya yang kita lakuin ini sih contoh demonya sih yang telah kita lakuin dan kita aplikasikan di beberapa kontrak-kontrak maintenance kita. Seperti itu. Nah, nggak kurang juga kita juga mengembangkan dalam melakukan digital solution itu, kita juga mengembangkan condition monitoring yang online. Jadinya suatu saat nanti pasti tak terelakkan teman-teman itu cuma tinggal ngeliat depan komputer, teman-teman tahu semua satu plan kayak gimana. Jadinya alat mana yang sedang jalan, kemudian alat mana yang sedang trouble, itu semua bisa dicek. Jadinya suatu saat nanti mungkin power plant itu udah nggak ada orang, jadi hanya robot-robot ataupun sistem-sistem sensor-sensor yang dipasang. Nah, ini juga kita sekarang sedang mengarah ke situ. Kita sudah melakukan beberapa pilot project untuk ke situ. Nah, ini mungkin roadmap-nya sih, sekedar sharing ya teman-teman. Di sini ada, mungkin saya sharing tentang maintenance 4.0. Jadinya tuh ini sebenarnya service development yang sedang kita kembangkan di Adhikari. Jadinya kalau misalnya teman-teman semuanya sering mendengar industri 4.0, maintenance 4.0, predictive maintenance, machine learning, dan lain-lain, itu sekarang sangat sering banget digaungkan. Nah, sebenarnya basisnya tuh seperti, ya inilah saya gambarkan programnya kayak gini. Jadinya sebenarnya untuk mencapai sebuah transformasi digital itu tuh yang dapat meningkatkan bisnis proses, itu tuh sebenarnya didahulukan kepada ada beberapa step yang harus dilalui, dan juga kita harus pastikan people dan organisasinya sendiri siap dalam melakukan perubahan itu. Kemudian teknologi lah yang nanti dapat meningkatkan menjadi sebuah metode itu dalam setiap prosesnya, akhirnya baru kita berimpact kepada bisnis proses. Nah, digitalisasi maintenance atau maintenance 4.0 di industri 4.0. Nah, orang-orang banyak berpikir langsung hebat, jadinya mesin itu langsung belajar, jadinya kita tahu mesin itu rusak apa, langsung kasih tahu dan lain-lain. Padahal sebenarnya hal itu tuh harus ada stepnya yang dibangun. Step pertama adalah kita harus melakukan digitalisasi informasi. Kemudian step 2 itu kita melakukan informasi yang sudah ada, kita utilize dengan metode seperti apa, dengan diutilize menjadi sebuah data-data sekunder yang dapat menjustifikasi. Nah, kemudian baru ke level 3, dari backbone utilize information ini, kita dapat
menarik informasi yang dulu awalnya mungkin manual dan lain-lain, kita melakukan data collector secara automation. Nah, dari ketika data-data itu sudah terbangun, baru kita dapat melakukan optimasi proses yang lebih baik. Dan kemudian baru proses optimasi masih dilakukan oleh orang. Nah, selanjutnya baru bisa dilakukan machine learning dengan melakukan model-model yang telah dikembangkan orang, tetapi sekarang dijalankan oleh mesin. Jadinya sebenarnya orang banyak berpikir digitalisasi maintenance itu mudah, tapi sebenarnya kita harus balik lagi ke basic adalah melakukan digitasi informasi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, Adhikari memulai maintenance 4.0 ini mulai dari melakukan digitasi informasi dengan digital solution kita, yaitu mendigitasi informasi level 1 dan dapat melakukan utilisasi informasi yang lebih baik. Nah, itulah roadmap kita. Nah, tahun depan rencananya 5 tahun ke belakang kita bisa sampai ke machine learning. Seperti itu. Dari Adhikari memang service development roadmap-nya ini saya bikin seperti ini. Semoga kita bisa, ya semoga Adhikari bisa mencapai hal ini ya. Nah, mungkin saya mau cerita ya. Jadinya itu sebenarnya bisnis yang ada di Adhikari semuanya. Nah, tapi secara keseluruhan Adhikari itu sebenarnya terdiri, kita udah bisa bilang grup kali ya. Nah, Adhikari ini isinya sebenarnya memang anak-anak mesin semua ya. Rata-rata mostly anak-anak mesin yang kumpul gitu kan. Nah, Adhikari itu tumbuh di tahun 2008. Seperti pohon lah kayak gini ya. Kemudian di tahun 2008 kita tumbuh divisi OM, kemudian tumbuh lagi satu daun di service development, predictive maintenance, dan di maintenance 4.0. Namun ya ini kita terus tumbuh berkembang dengan filosofi kita itu. Adhikari punya filosofi bahwa kita nggak bisa nih tumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat besar, karena mungkin di keberjalanannya pasti apa ya, pohon yang sangat besar itu sulit banget gitu loh. Makanya kita harus melakukan diversifikasi tempat lain gitu kan. Kita lebih memilih filosofinya adalah kita tumbuh menjadi pohon-pohon kecil yang banyak. Nah, pada tahun 2018 kita pun akhirnya menumbuhkan satu pohon, yaitu adalah PT Cipta Solusi Andalan di tahun 2018 yang bergerak di bidang valve solution. Nah, kemudian kita kita tumbuh lagi di tahun 2020, yaitu Sagata Adhika Prominensa yang bergerak di bidang mechanical construction. Ini juga ininya juga anak mesin semuanya. Yang Kisah juga Cipta Solusi Andalan juga anak mesin, Sagata juga anak mesin gitu kan. Dan kita di tahun 2022 ini juga kita ada berkembang di PT Miven Digital Adhikari, Mekanika, itu digital transformation. Jadinya kita tahun ini udah ada 4 pohon, alhamdulillah per tahun ini kita udah ada 4 pohon ya. Dan kita pengen banget ada pohon-pohon baru lagi yang bisa kita hidupkan gitu loh. Yang bisa ntar mengelilingi kita gitu loh. Nah ini ya kita bikin, ya inilah seperti ini ya, seperti sel-sel ataupun komunitas gitulah. Dan mostly memang pohon-pohon ini tuh isinya anak-anak teman-teman kita semuanya. Kamu bisa apa? Kita gabungkan gitu kan. Kita punya jaringan, makanya tumbuhlah satu pohon. Seperti itu. Jadinya grup Adhikari sebenarnya alhamdulillah saat ini kita udah ada 4 company yang berada di grup Adhikari sendiri. Kedepannya mungkin kita bisa tumbuh pohon-pohon lain yang dapat menghidupi lain lah, mewarnai dari sebuah hutan itu. Nah, ini insight ya. Jadinya saya terpikirkan, saya mungkin coba bagi cerita. Jadinya kemarin itu ketika dengan filosofi Adhikari yang pohon-pohon itu, saya teringat kenapa sih Adhikari bisa bangun banyak pohon, padahal mungkin awalnya kita kecil dan lain-lain. Nah, saya kemarin baca sebuah paper ya, judulnya What Drive Growth in Mid-Size Firm. Nah, mungkin ya di sini teman-teman mungkin ada yang bisa nebak kira-kira faktor apa sih yang nyebabin sebuah company mid-size firm itu bisa tumbuh. Mungkin Pak Gata dari teman saya dulu nih. Kira-kira apa Gata yang bisa tumbuh Gata? Faktor apa sih yang sebagai drive growth-nya dari untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ini? Drive growth-nya apa ya? Apa ya? Bingung juga gue kalau ditanya. Lu aja tanya jawab lah. Salah lagi gue ngomong. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada nggak kira-kira apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini sebuah penelitian ya. Saya baca di Harvard Business Review di tahun 2021 penelitiannya. Kira-kira apa nih teman-teman? Apa sih yang apa sih faktor yang menyebabkan drive growth-nya mid-size firm gitu loh? Vision Vision ya, Pak Hari Cahyono ya?
Iya, mungkin ya. Nebak-nebak aja. Mungkin dari teman-teman lagi ada kan? Itu Mas Awang tuh jagonya tuh. Ya mungkin udah cukup ya. Jadinya uniknya ini loh, ini penelitian luar negeri ya. Jadinya penelitian mereka tuh menunjukkan bahwa kompetitif ataupun drive growth mereka itu untuk mid-size firm itu adalah who they know atau connection sama what they are able to do, capabilities. Jadi cuma dua faktor, 2C inilah. Punya koneksi, ada koneksi sama ada capability gitu loh. Makanya pas saya refleksikan ke adik-adik, wah bener juga ya dari paper ini insight-nya. Jadinya perusahaan itu harus at least punya satu dulu tumbuhnya, capabilities. Adik-adik tumbuh dari capabilities. Lalu disirami oleh connection. Jadinya baru ditumbuh-tumbuh pohon selanjutnya ada yang faktornya utamanya awalnya connection dulu, baru kita menghidupin capabilities-nya. Dan saya cukup insightful dari paper ini bahwa di luar negeri juga sebenarnya hal ini juga terjadi. Jadi kalau saya lihat banyak orang bilang pasti rata-rata mostly anak ITB itu fokus kepada capabilities, di mana mereka mengembangkan sebuah capabilities yang relevan pada industri itu. Tapi yang banyak mereka lupakan adalah bagaimana mereka juga mengembangkan the connection, koneksi-koneksi mereka. Bagaimana memelihara sebuah koneksi, bagaimana bahwa kita tuh nggak bisa sendiri loh dalam berkembang. Kita butuh orang lain, entah itu teman, entah itu entah itu user atau entah itu apa ya. Jadinya sebenarnya itulah yaitu 2C, connection and capabilities yang mendorong sebuah pertumbuhan dari mid-size firm. Nah, kalau dilihat sendiri dari penelitian itu menjadi kesimpulan sebuah gambar ini bahwa adalah capabilities dan connection di setiap pertumbuhan company itu beda-beda. Mulai dari yang kecil itu berbeda dengan kebutuhannya dengan yang menengah. Jadinya yaitu kita harus sadari juga koneksi dan capabilities ini juga berubah-berubah di setiap pertumbuhan dari perusahaan kita. Nah itu sih sebenarnya insight yang ingin saya tambahkan ya. Sedikit mewarnai lah, karena kalau kompro doang adik-adik membosankan gitu kan. Jadinya yaitu connection dan capabilities, dan itu pun yang menjadi sebuah faktor pendorong adik-adik bisa bertumbuh sehingga menjadi beberapa grup-grup company. Ya mungkin dari situ aja saya. Jadinya karena saya ngobrol tentang connection dan capabilities, kalau teman-teman ada yang pengen ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, silakan aja hubungin saya. Bisa di QR code di sini personal saya, kontak saya. Monggo aja. Karena bisa-bisa saya punya koneksi, Anda punya capabilities gitu loh. Jadi kita bisa gabungkan menjadi sebuah pertumbuhan. Begitu juga sebaliknya, saya punya capabilities dan Anda punya connection. Dan mungkin itu sekian dari saya, Mbak Jihan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.